Halo semuanya, dengan Diki di sini. Melanjutkan video sebelumnya di mana saya telah mendirikan tenda di Shobugahama Campsite. Kali ini saya akan pergi melihat tempat pertempuran para dewa di Senjo Gahara. Oke, sesuai janji kita ya. Tadi katanya kita kan pengen ke, wow, keren motornya. BMW. Tadi kan kita pengen ke Ryuju Notaki ya, Ryuju Falls sama ke Senjo Gahara. Mumpung sekarang masih pukul 15.46, kita bakal ke Senjo Gahara. Nanti terus pulangnya kita jalan kaki ke Ryuju Falls. Juga nanti kita jalan kaki sampai ke tempat camp. Dan sekarang kita nunggu bis dulu. Sekitar 4 menit lagi dan tunggu terus kelanjutannya. Saya pun naik bis dari pemberhentian di dekat camp menuju pemberhentian Akanuma di dekat Senjo Gahara. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di Akanuma, pemberhentian Akanuma, dan kita akan ke Nikko National Park Senjo Gahara. Jadi kita akan lewat trail di sini, ada trekking, hiking. Dan jangan lupa kita bawa Kumasuzu. Oke, jadi kita akan lanjut ke Senjo Gahara. Mumpung masih terang gitu ya. Karena sebentar lagi pasti akan gelap sih ya. Senjo Gahara merupakan padang rumput berawa seluas 400 hektar yang berada di dataran tinggi di Okuniko. Senjo Gahara membentang dari Yumoto Onsen sampai ke Danau Chujengji. Sekarang kita lagi jalan kaki ya di Senjo Gahara. Soalnya namanya Shitsugen atau padang rumput berawa. Karena di sebelah kiri kita itu ada sungai Yugawa. Oke, tadi menemukan fakta menarik nih. Katanya nih, sungai Yu ini dia itu kan ini padang rumput rawa gitu ya. Jadi rawa-rawa itu. Nah, terus si Yugawa ini dia ini menyerap air dari si Senjo Gahara sendiri. Jadi dia mengalirkan air gitu. Jadi bukannya Yugawa yang mengalirin air ke Senjo Gahara, tapi Yugawa itu yang menyerap air dari Senjo Gahara. Terbentuklah sungai Yu atau Yugawa. Oke, jadi lanjut nih. Kenapa sih dinamakan Senjo Gahara? Kalau diartikan secara harfiah ya, pakai bahasa Indonesia, Senjo Gahara itu berarti tempat pertempuran. Tapi tenang, nggak ada pertempuran zaman dulu. Pertempuran manusia nggak ada di sini. Jadi ceritanya nih ya, pada zaman dahulu kala itu ada kerajaan dari selatan yaitu Gunung Akagi di Gunma, dan juga kerajaan di utara yaitu Gunung Nantai. Nah, yang kita akan mau daki besok tuh ya. Mereka itu bertarung di sini. Kenapa bertarung? Karena ingin memperebutkan air dari Danau Chuzengji. Jadi Akagi sana, di Gunung Akagi sana tuh dia itu nggak ada air dulu itu katanya. Sekarang sih ada 2 danau. Nah, terus si dewa Akagi itu menyuruh penjaga Akagi untuk mengambil air dari Gunung Nantai, yaitu di Danau Chujengji. Tentu saja nih ya, para dewa Gunung Nantai itu kan nggak terima. Dia bertarung. Nah, jadi bertarungnya tuh di sini. Tapi Gunung Akagi itu tuh dia itu berhasil mengambil sedikit air, nggak 2 kali, pakai tangan kanan dan pakai tangan kiri. Aduh. Nah, itu pakai tangan kanan, dia itu melempar ke Gunung Akagi itu air pakai tangan kanan, mungkin raksasa saya lemparin ke Gunung Akagi, jadilah Onuma atau danau besar gitu ya. Nah, terus lagi pakai tangan ambilnya pakai tangan kiri, dia itu tangan kiri ambil dari Danau Chujengji itu, lempar ke Gunung Akagi. Setelah dilempar, jadilah Konuma atau danau kecil seperti itu.
Gunung Nantai sama Gunung Akagi itu dia itu mengirim pasukan masing-masing. Kalau Gunung Akagi itu mengirim pasukannya itu adalah ular besar, dalam bentuk ular besar atau Orochi. Orochi, ya ingat Orochimaru aja, Naruto itu kan ularnya besar ya. Gunung Akagi mereka mengirim pasukan Mukade atau kaki seribu. Jadi kaki seribu besar ya, Mukade. Nah, terus sayang sekali ini Gunung Nantai itu kalah. Jadi Gunung Nantai itu mengirim Orochi, tapi selalu kalah pasukan Orochinya sama Mukade yang dari si Gunung Akagi. Terus Dewa Gunung Nantai ini tuh memanggil bantuan ke pemanah dari utara, yaitu namanya Sarumaru. Sarumaru, kenapa namanya Sarumaru? Karena katanya mukanya itu kayak monyet lah ya. Nah, terus karena bantuan dari si Sarumaru itu, Gunung Nantai itu dia itu berhasil melawan pasukan dari Gunung Akagi. Terus dia ditembak oleh Sarumaru di mata kirinya. Di mata kirinya dia ditembak. Nah, terus itu dia bercucuran darah. Dan kenapa ada Akanuma atau Red Lake? Itu karena tumpahan darah dari si Dewa Akagi tadi. Karena ditembak oleh si Sarumaru itu. Kalau dipanah bukan ditembak ya. Panah asmara kali. Terus dia ditembak di mata kiri. Dia pergi tuh si Dewa Akagi itu tuh. Dia pergi balik lagi ke Gunung Akagi karena dia udah kalah ya. Mata kiri, terus dia cabut tuh panahnya. Terus dia gali. Karena dia pengen membersihkan lukanya gitu, dia gali tanah pakai panahnya si Sarumaru tadi itu. Digali, terus dia tuh muncul lah air panas atau air hangat ya, onsen yang ada di Oikami. Nah, terus di situ tuh asal usul dari Oikami, legendanya. Oikami itu adalah onsen yang terkenal yang ada di Gunma itu ya. Jadi si Dewa Akagi itu tuh dia itu pulang lagi ke Akagi dengan kekalahan. Tapi nih ya, cerita ini tuh sebenarnya ada juga versi yang kebalik gitu ya. Kebalik gimana? Jadi si Akagi itu tuh dia yang Orochi dan si Gunung Nantai itu yang Omukade-nya atau kaki seribunya. Jadi itulah asal usul dari Senjo Gahara. Lihat Gunung Nantainya tuh, besok kita kesini. Setelah cukup melihat tempat pertempuran para dewa yang melegenda ini, saya pun kembali lagi ke jalur yang sama karena jam hampir menunjukkan angka 5 sore dan masih ada destinasi yang akan kita lihat hari ini. Sekarang udah jam 16.45, artinya mau jam 5 gitu ya. Dan wah, Gunung Nantai keren. Ini kan di Senjo Gahara ini tempatnya, habitatnya beruang ya. Dan beruang itu tuh dia tuh mencari makan biasanya tuh di pagi hari dan juga di sore hari. Karena kita jaga-jaga aja, karena kita sendiri juga kan di sini ya. Lebih baik kita balik lagi ke jalur yang sama dan juga kita akan ke Ryuju Fall atau air terjun Ryuju. Dan akhirnya kita telah sampai di air terjun Ryuju. Kenapa dinamakan air terjun Ryuju? Karena katanya itu dia itu kan dua nih, jadi dua. Dan dia itu seperti kepala naga. Nah, secara harfiah Ryuju berarti naga. Orang zaman dulu emang imajinasinya keren-keren sih. Air terjun Ryuju terbentuk karena letusan Gunung Nantai yang mengalir dari atas bebatuan sepanjang 210 meter dan mempunyai lebar 10 meter. Jika kamu datang pada bulan September akhir, kamu bisa melihat dedaunan berwarna menjadi oranye dan merah. Setelah melihat air terjun Ryuju, saya membeli sedikit cenderamata dan pulang kembali ke tempat camp.
udah sampai nih di tenda juga. Udah kali ya hari ini segitu aja. Tadi udah ke Senjogahara, ke air terjun Ryuzu, jalan lagi ke Kiam. Sekarang mah tinggal menikmati aja pemandangannya di sini. Ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Nah ini dia. Oke, dan jangan lupa besok masih ada kelanjutannya karena kita mau naik gunung Nantai. Semoga besok bisa semangat. Semoga besok kita gak lelah gitu ya, karena kita akan bawa ini semua. Oke, sampai jumpa besok. Jika kamu suka video ini, klik tombol subscribe dan juga like, dan juga komen di bawah ini ya. Oke, bye-bye. Di hari pertama ini, saya sangat bersyukur karena bisa melihat berbagai macam destinasi yang ada di Okuniko ini. Di sore harinya, saya berbincang dengan tenda sebelah. Kami bercerita panjang lebar sambil melihat indahnya Danau Tsujengi ditemani sake yang diberikan oleh bapak-bapak ini. Kalau ada lagi insecurity, tak ada kata menyerah gitu dalam kehidupan. Semua pasti bisa kok. Kamu pasti bisa. Kita ke atas ke katana itu. Pedang besar yang menjadi simbol dari Gunung Nantai.